Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran, yaitu materi tentang pengertian ataupun makna daripada khutbah, tabligh, dan dakwah. Baik, kepada anak kami, di sini Bapak akan memberikan penjelasan tentang pengertian daripada khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah dari segi bahasa berasal dari kata khutbatun, yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana, khutbah pada sholat minta hujan atau sholat istisqa, kemudian khutbah nikah, dan khutbah tatkala wukuf di padang Arafah. Khutbah sholat 2 hari raya, sholat istisqa, sholat 2 gerhana pada dasarnya sama dengan khutbah sholat Jumat. Kemudian yang kedua, tabligh. Kata tabligh artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang bertabligh disebut muballigh, itu bagi yang laki-laki. Kemudian bagi yang perempuan disebut muballighah. Kemudian selanjutnya dakwah. Apa itu dakwah? Kata dakwah artinya memanggil atau menyeru, atau boleh juga dikatakan mengajak. Menurut istilah syara', dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Baik, selanjutnya ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, ketentuan khutbah Jumat. Syarat khotib Jumat. Apa saja yang menjadi syarat khotib Jumat? Yang pertama adalah memenuhi ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat, kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Kemudian sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara. Kemudian orang yang sudah baligh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang dipandang terhormat dan dihormati dan disegani. Apa yang menjadi syarat-syarat buah khutbah Jumat? Yang pertama adalah khotib itu suci dari hadas dan najis, kemudian tertutup auratnya. Kemudian yang kedua, khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. Kemudian yang ketiga, ketika khutbah, khotib berdiri jika mampu. Kemudian yang keempat,
khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan mudah dipahami. Kemudian yang kelima, tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang keenam, ketika khatib berkhutbah, jamaah harus mendengarkannya. Selanjutnya, rukun khutbah. Rukun khutbah itu yang pertama adalah membaca hamdalah, kemudian membaca syahadatain, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian berwasiat takwa kepada para jamaah, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah, dan yang terakhir adalah berdoa pada khutbah yang kedua. Nah, di samping rukun khutbah ada juga yang namanya sunnah ataupun sunat khutbah Jumat. Di antara sunnah khutbah Jumat itu adalah khatib hendaknya berdiri di atas mimbar tempat yang tinggi. Kemudian khatib mengawali khutbah hendaknya dengan salam. Kemudian khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian khutbah pada saat naik mimbar hendaknya khatib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap ke arah jamaah. Kemudian menertibkan 3 rukun, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk antara dua sisi atau antara dua khutbah. Baik, selanjutnya mendengarkan khutbah. Khutbah Jumat termasuk syarat sah penyelenggaraan sholat Jumat. Ketika khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, jamaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumat. Baik, selanjutnya ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Ketentuan atau cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim ataupun muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu berdakwah, seperti yang pertama, tabligh atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, dalam bertabligh atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Kemudian yang kedua, dalam bertabligh atau berdakwah dapat dilakukan melalui perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala,
agar diteladani orang lain. Selanjutnya ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan dan menggunakan metode-metode. Yang pertama, metode al-hikmah, yaitu penyampaian dakwah terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya. Yang kedua, metode al-ma'uzah, yaitu dakwah dengan cara seperti memberikan nasihat atau memberikan pengajaran atau tauladan yang baik. Kemudian yang ketiga, metode mujadalah bi'allati hiya ahsan, yaitu bertukar pikiran atau berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Nah, apa perbedaan khutbah Jumat dengan dakwah? Baik, sini saya akan memberikan penjelasan. Perbedaan antara khutbah Jumat dan dakwah, yaitu yang pertama, waktu pelaksanaannya. Pada khutbah Jumat, waktu pelaksanaannya adalah sesudah matahari tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur pada hari Jumat. Rentang waktu pelaksanaan terbatas. Sedangkan pada dakwah, waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja dan waktunya tidak terbatas. Yang kedua, perbedaan antara khutbah Jumat dengan dakwah, yaitu khotib Jumat dan juru dakwah atau dai. Khotib Jumat harus laki-laki, sedangkan juru dakwah selain laki-laki, perempuan boleh. Khotib Jumat harus suci dari hadas dan najis, sedangkan dai tidak harus suci dari hadas dan najis. Kemudian khotib Jumat harus duduk sebentar antara khutbah pertama dan khutbah kedua, sedangkan dalam berdakwah tidak. Yang ketiga, para pendengar khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja, sedangkan para pendengar dakwah adalah umum, ada laki-laki, ada juga perempuan. Kemudian yang keempat, perbedaan antara khutbah Jumat dengan dakwah, yaitu ketentuan syara' dalam berkhutbah dan berdakwah. Bagi seorang khatib Jumat, dalam melaksanakan khutbahnya harus membaca hamdalah, syahadatain, sholawat, wasiat taqwa, membaca Al-Quran, dan doa. Sedangkan bagi seorang da'i tidak diwajibkan. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan sedikit bagaimana cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah. Perhatikan, yang pertama menyusun teks khutbah Jumat dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama atau yang paling awal, kita menentukan tujuan khutbah yang ingin dicapai. Selanjutnya menetapkan judul khutbah. Kemudian menentukan metode dan uraian-uraian materi dari judul khutbah. Misalnya menguraikan pengertian iman dan mukmin, menjelaskan sikap perilaku mukmin yang sempurna imannya, menjelaskan manfaat-manfaat seorang mukmin yang sempurna imannya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun teks dakwah.
Langkah-langkah menyusun teks dakwah diawali dengan menentukan tujuan dakwah, menetapkan judul khutbah, menetapkan judul dakwah, kemudian menentukan uraian materi, bahasa yang digunakan, dan cara penyampaiannya. Uraian materi mengacu pada judul ceramah, misalnya hubungan antara ilmu dan iman, kewajiban beramal dan berilmu, nilai manusia tergantung iman dan amal. Nah, itu contoh dan lain sebagainya. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, untuk materi kali ini yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Saya harap kalian dapat memahaminya, mendengarkannya, menyimaknya, sehingga kalian bisa memahami apa-apa yang telah Bapak sampaikan dan dapat melaksanakannya pada kehidupan kalian sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.